Ibu hamil dengan sesak nafas mesti hati-hati. Apalagi ibu hamil dengan tekanan darah tinggi disertai sesak nafas. Nah, kemungkinan itu adalah komplikasi dari preeklamsi berat, yaitu edema paru. Jadi komplikasi dari preeklamsi berat itu dimana tekanan darahnya 160 per 110 atau lebih di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, biasanya terjadi komplikasi yang juga menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia, yaitu komplikasi dari preeklamsi berat. Artinya ada komplikasi-komplikasi yang membuat preeklamsi berat itu semakin cepat meninggalnya. Dengan preeklamsi berat aja bisa meningkatkan angka kematian ibu, ditambah lagi dengan edema paru, yaitu paru-parunya terisi cairan. Karena masalah yang terjadi di preeklamsinya itu tekanan darah tinggi yang mengganggu cairan semuanya tubuh, yang akhirnya cairan yang harus bisa diserap, ini nggak bisa diserap, malah mengganggu pernafasan, yaitu jantung dan parunya terganggu. Dan kalau sudah terisi cairan paru-parunya, otomatis pasti akan susah buat nafas. Kalau susah buat nafas, saturasi oksigen juga akan rendah, dan kemungkinan ibunya juga akan banyak komplikasi-komplikasi lain yang disertai dari edema parunya ini. Misalnya kalau persalinan, ya otomatis lah kalau persalinan pasti pasien dengan edema paru harus dilakukan tindakan sesar. Seperti pasien saya ini, hamilnya masih 7 bulan, masih 29 minggu, tapi datang dengan tekanan darah 190 per 130, disertai sesak nafas ya, sampai laju nafasnya itu 36 kali per menit. Normalnya nafasnya manusia itu dalam 1 menit kalau dihitung ya paling sekitar 16-22. Ini 36 kali per menit. Ini sangat amat sesak banget. Saturasi yang harusnya normalnya 98%, 99% turun sampai 95%. Makanya kondisi ini adalah kondisi kegawatan untuk ibunya yang pertama, baru bayinya. Jadi selalu yang kita lihat ibu dulu baru bayi ya. Jadi nggak ada prioritasnya itu untuk menyelamatkan bayi baru ibu, tapi selalu yang dilihat ibunya dulu. Jadi kalau ada 2 pilihan, pasti yang kita utamakan itu ibunya. Jadi prioritasnya adalah kita menyelamatkan jangan sampai ibunya meninggal pada waktu persalinan atau karena efek sesak nafasnya ini. Kita masuk ruang operasi, sebelumnya sudah kita stabilisasi dulu di IGD, kita pasang infus, pasang kateter, kita masukin injeksi furosemid ya, 2 ampul untuk kuras cairannya. Semua cairan yang numpuk di paru-parunya semuanya kita keluarkan dalam bentuk pipis ya, supaya tidak sesak lagi. Baru setelah stabil kita lakukan tindakan seksio sesaria dengan pembiusan total. Kenapa harus pembiusan total ya? Karena ibunya tidak stabil untuk dibius secara lewat punggung belakang atau spinal ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil hati-hati dengan yang namanya sesak nafas. Apalagi kalau sudah pernah tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah selama hamil sudah di atas 140 per 90 atau lebih ya. Apalagi kalau sudah 160 per 110 atau lebih ya. Intinya sudah masuk kategori preeklamsi. Apalagi kalau preeklamsi berat akan lebih memungkinkan untuk kena edema paru. Jangan lupa ibu hamil dengan tekanan darah tinggi wajib kontrol rutin di puskesmas dan SPOG juga untuk memantau kemajuan dalam kondisi kehamilannya, apa aman atau enggak, dan bisa apa enggak dilahirkan secara normal atau harus sesar, atau ada kondisi-kondisi emergensi yang harus ditangani lebih cepat agar ibu dan bayinya lebih cepat selamat. Minimal utamakan ibu dulu, baru bayinya, karena kalau orang dengan preeklamsi berat yang dikhawatirkan adalah kematian ibu, jadi selalu ibu yang kita utamakan. Oke, Dokter Amira, dadah, love you all, selamat malam minggu.